Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan presentasikan mengenai penelitian kami yang berjudul Pengaruh Adopsi Gaya Hidup Serba Praktis Terhadap Penggunaan QRIS. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Triana Kusuma Wardani, lalu ada Safina Putri Naura, lalu ada Fikran Tarik Agil, dan juga Hanif Aliudin. Untuk bagian pendahuluan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pada pendahuluan ini kita menggunakan tema QRIS. QRIS sendiri merupakan perkembangan teknologi pembayaran digital. Khususnya QRIS ini kian relevan dengan fenomena convenience lifestyle yang mengutamakan efisiensi dan kecepatan, terutama dalam rating 1-7 pola transaksi mahasiswa aktif Unisba. Meskipun gaya hidup praktis menjadi determinan penting dalam perilaku konsumen, literatur saat ini masih didominasi kajian aspek teknis dan belum mengeksplorasi secara mendalam hubungannya dengan adopsi QRIS pada demografi kampus. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi riset dari gap tersebut dengan menganalisis secara kuantitatif pengaruh adopsi gaya hidup sebab praktis terhadap keputusan penggunaan QRIS oleh mahasiswa aktif di Unisba. Boleh di next? Lanjut, di sini untuk rumusan masalah yang kita buat, di mana yang pertama adalah apakah adopsi gaya hidup serba praktis berpengaruh terhadap tingkat penggunaan QRIS pada mahasiswa aktif di Unisba. Yang kedua, seberapa besar pengaruh gaya hidup serba praktis terhadap frekuensi atau kebiasaan masyarakat dalam menggunakan QRIS. Boleh di next. Tujuan penelitian ini kita membuat dua, di mana satu, menganalisis pengaruh adopsi gaya hidup sebab praktis terhadap penggunaan QRIS pada mahasiswa aktif Unisba. Dua, mengukur seberapa besar kontribusi gaya hidup sebab praktis dan mendorong frekuensi penggunaan QRIS pada aktivitas pembayaran sehari-hari. Next. Gaya hidup serba praktis sebagai variabel X didefinisikan sebagai pola perilaku modern yang memprioritaskan kecepatan, efisiensi, dan kemudahan dalam setiap pengambilan keputusan. Fenomena ini didorong oleh tingginya mobilitas dan budaya digital di mana teknologi diadopsi sebagai solusi utama untuk meminimalkan usaha fisik dan waktu. Dengan orientasi pada pengalaman yang seamless dan tanpa hambatan. Gaya hidup ini menjadi determinan krusial yang mendorong individu, khususnya mahasiswa aktif Unisba, untuk meninggalkan proses manual yang rumit dan beralih ke sistem pembayaran digital instan seperti KRIS. Next. Yang selanjutnya ada definisi KRIS atau QRIS sebagai variabel Y. QRIS atau QRIS yaitu Quick Response Code Indonesian Standard merupakan standar kode QR nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI untuk menyatukan berbagai jenis kode QR dari penyelenggara layanan pembayaran digital. Sebelum adanya KRIS, setiap aplikasi pembayaran memiliki kode QR yang berbeda-beda sehingga menyulitkan pengguna dan merchant karena tidak semua kode dapat dipindai oleh aplikasi lain. Melalui KRIS, seluruh transaksi pembayaran berbasis QR di Indonesia diseragamkan sehingga dapat digunakan lintas platform, membuat proses pembayaran menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Selanjutnya, yaitu korelasi adapsi gaya hidup serba praktis dan penggunaan QRIS. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat bagaimana sih gaya hidup serba praktis dapat berkaitan dengan penggunaan QRIS. Saat ini, banyak orang gitu, termasuk mahasiswa, lebih memilih cara yang cepat dan juga sederhana dalam aktivitasnya. Nah, kebutuhan akan efisiensi tersebut tuh membuat metode pembayaran seperti QRIS menjadi semakin menarik. Karena proses transaksinya instan dan juga tidak memerlukan uang tunai. Dengan kata lain, ketika seseorang memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepraktisan, mereka biasanya lebih mudah menerima dan menggunakan QRIS dalam berbagai kegiatan pembayaran. Berikut operasional variabel yang kami gunakan dalam penelitian kami. Di sini kami menggunakan dua dimensi, yaitu untuk
eh, dimensi pertama, yaitu adopsi gaya hidup serba praktis, dan juga dimensi kedua penggunaan QRIS dengan indikatornya, kecenderungan memilih metode praktis, kebiasaan menggunakan layanan digital, dan preferensi terhadap kecepatan efisiensi. Untuk indikator penggunaan QRIS, yaitu frekuensi penggunaan, variasi transaksi, dan juga preferensi memilih QRIS. Untuk item pertama, pertanyaannya dapat dilihat dalam slide ini. Lanjut ke bagian kuesioner. Untuk pengumpulan data kuesioner sendiri, kami menggunakan alat GFORM. Pada bagian halaman pertama, berisikan tentang identitas responden. Pertama, responden menuliskan alamat email aktif mereka. Bagian kedua, responden menuliskan nama asli mereka. Dan yang ketiga, responden menuliskan asal fakultas mereka di mana. Dan yang keempat, eh, responden memilih jenis kelamin mereka. Dan yang kelima, responden wajib menjawab dengan jujur apakah mereka pernah menggunakan QRIS atau tidak. Next. Pada bagian kedua, bagian ini berisikan tentang pernyataan-pernyataan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa aktif Unisba menerapkan gaya hidup serba praktis dalam kehidupan aktivitas sehari-hari mereka, termasuk kecenderungan memilih cara yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Dan berikut adalah pernyataan-pernyataannya dengan diukur dengan skala rating 1 sampai 7. Next. Pada bagian terakhir, di sini diisikan tentang pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan QRIS dalam aktivitas transaksi mahasiswa aktif Unisba, termasuk seberapa sering mahasiswa menggunakannya, kenyamanan yang mahasiswa rasakan, serta kecenderungan memilih QRIS dibandingkan metode pembayaran lain. Dan berikut adalah pernyataan-pernyataannya, yang diukur juga dengan skala rating 1 sampai 7. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.